prajurit, ladang bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku, rajin berdoa. Jemaat yang dikasih Tuhan, Shalom, selamat malam. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Hari berganti hari dan sekarang di penghujung tahun 2020 ini, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama menutup tahun 2020 dan bersama-sama pula memasuki tahun 2021 dengan penuh sukacita. Untuk itu, mari kita bangun ibadah tutup tahun dan buka tahun ini dengan penuh sukacita. Namun sebelumnya, marilah kita sejenak mengenang kegiatan pelayanan selama tahun 2020. Kota Wuhan di Tiongkok yang merupakan kota pertama yang menjadi awal mula menyebarnya virus corona menjelma menjadi seperti kota mati. Bahwa mereka berdua ternyata positif virus corona. Jelang penerapan pembatasan sosial berskala besar PSBB di wilayah Surabaya Raya, sosialisasi semakin gencar dilakukan di sejumlah kawasan protokol, terutama di kota Surabaya, Jawa Timur. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah.
Kau tetap setia menjaga. Kau berkorban tanpa suara demi senyum yang lain. Saat semua tertidur, kau terjaga sepanjang waktu. Lupakan lelah ragamu demi raga yang lain. Dunia telah tersenyum melihat kau bertaruh nyawa. Tak pedulikan yang kau punya demi raga yang lain. Engkau pahlawan dunia, Tuhan yang kan membalas semua jerih lelah yang tak ternilai demi raga yang lain. Tidak terasa sudah setahun kita menapaki hari-hari di tahun 2020. Tahun ini mungkin kita rasakan sebagai tahun yang penuh liku-liku dan tantangan, baik untuk masing-masing pribadi maupun dalam persekutuan. Namun, kita tidak berhak menghentikan waktu, karena waktu akan berjalan maju. Kita diberi kesempatan untuk merencanakan banyak hal, tetapi Tuhan saja yang menentukannya. Mari kita merenungkan penyertaan Tuhan di sepanjang tahun yang diwarnai dengan berbagai pengalaman hidup, kesuksesan, kegagalan, bahagia, sedih, dan jatuh bangun. Jemaat, kita pujikan lagu Waktu Tuhan sambil kita bangkit berdiri. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Waktu akan terus berjalan seiring dengan perputaran dunia ini. Hari ini kita tiba
di penghujung tahun 2020. Hal ini boleh terjadi hanya oleh karena pertolongan Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu bagi kami semua. Sang waktu akan terus melangkah ke depan dengan pasti. Marilah merenungi waktu yang telah kita lewati di malam pergantian tahun ini dengan hati tegar untuk menapaki masa depan bersama Sang Penentu dan Penguasa waktu. Saat ini kami membuka hati Bapa untuk berjalan bersama-Mu, dibimbing dan dilindungi oleh-Mu. Damai sejahteranya menyertai kita, menuntun dan membimbing agar karyanya nyata di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ibadah malam pergantian tahun sekaligus juga menyongsong tahun baru 2021, kita diperjumpakan dengan sebuah tema ibadah yaitu hidup dalam kasih karunia. Saya akan bacakan untuk kita semuanya bagian dari kesaksian Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 yang demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikianlah Ibu Bapak, nats ibadah kita yang menghantar kita masuk di dalam ibadah pada saat ini. Mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita menyambut dan merespon tema ibadah ini dengan menyanyi pujian dari nyanyian rohani Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di penghujung tahun 2020 ini sebagai orang percaya kita mengakui, menghayati bahwa penyertaan Tuhan Allah nyata dalam kehidupan kita, hingga kita mampu mengakui dan menyaksikan dengan sungguh dan tulus akan tuntunannya dalam kehidupan kita di tengah-tengah kelemahan dan kerapuan diri untuk patuh dan setia kepadanya.
Seringkali kami bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seringkali kami melukai hati sesama kami dan tidak menghiraukan perintah-Mu. Tuhan, kasihani dan ampunilah kami orang berdosa. Rentetan peristiwa silih berganti, sakit, sedih, duka, nestapa ditinggalkan orang yang kami kasihi, berbagai masalah dan tekanan dalam pekerjaan serta pergumulan hidup membuat rasa frustasi yang teramat sangat dalam. Dalam keadaan itu, kadang kami merasa Engkau hanya diam membisu, sehingga kami marah, kecewa, dan enggan bersekutu dengan-Mu dan sesama. Kasihani dan ampunilah kami, ya Bapa. Tuhan. Mari bersama sejenak kita mengambil saat teduh. Dalam keheningan malam ini Bapa, ketika kami boleh menapaki hari ini, di penghujung tahun 2020 ini, ketika kami menoleh ke belakang, begitu besarnya cinta kasih Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tetapi biarlah melalui pengakuan kami yang baru saja kami naikkan ke hadirat Tuhan, Engkau berkenan mengampuni setiap kami atas kelemahan, atas kesalahan, atas dosa yang kami perbuat di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau hadir di dunia ini untuk mengampuni kami, untuk menebus kami dari dosa dan kesalahan, dan menyelamatkan kami untuk kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Karena itu biarlah Bapa, dosa kesalahan kami itu berlalu seiring dengan berlalunya tahun 2020 ini. Dan biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus membaharui kami untuk kami menapaki hari-hari baru pemberian Tuhan. Kami serahkan doa kami ini, permohonan kami ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mantapkan pengakuan dosa kita dengan kita menyanyi pujian dari nyanyian rohani dengan judul Sejauh Timur dari Barat. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari saya mengundang panjenengan semua untuk bangkit berdiri.
Bagi setiap orang yang mengakui kesalahan dan dosa-dosanya, serta mau bertobat di hadapan Tuhan, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana firman Tuhan di dalam Yesaya 44 ayat 21 dan 22 yang demikian. Ingatlah semua ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah padaku, sebab aku telah menebus engkau. Terpujilah Tuhan yang kasih kemurahan-Nya kekal selamanya. Tuhan telah menganugerahkan pengampunannya sehingga hati kita penuh dengan sukacita. Maka marilah kita menerima petunjuk hidup baru sebagaimana kesaksian surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Kolose pasal yang ketiga ayat 23 hingga 25 yang demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang berbahagia tentu kita yang sudah diampuni dosanya oleh Tuhan. Mari kita respon berita anugerah dan petunjuk hidup baru dengan menyanyi pujian dari Kidung Jemaat nomor 40. Bait yang pertama dan kedua, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah membaharui hidupku. Ku hilangku tak bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur Tuhan, ku telah lepas berkat anugerah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan baca dan merenungkan sabda Tuhan pada saat ini. Dan untuk doa dan bacaan firman Tuhan akan dipandu oleh majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih di dalam Tuhan, selamat malam. Firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan dan kita dengarkan bersama diambil dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 14. Ulangi, ayat 4 sampai dengan 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan 14. Biarlah Alkitab kita terbuka, marilah kita mohon terang Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang maha baik,
Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih setia-Nya. Terbukti ya Bapa, hingga akhir penghujung tahun 2020 ini kami boleh ada. Kami percaya semuanya ini karena anugerah-Mu. Bapa, sebentar hendak kami mendengarkan akan sebagian dari sabda-Mu. Pimpin dan kuasai hati, pikiran kami. Dan biarlah juga Engkau usir segala kuasa-kuasa kegelapan dari tempat ini. Dan biarlah kami hanya mendengarkan sabda-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Stevi yang akan membawakan firman-Mu, karena ia adalah pembawa pesan dari-Mu. Dan di saat dia berbicara, kiranya Roh Kudus menjamah telinga dan hati kami, sehingga kami mampu mendengarkan dengan tekun dan menjadi berbeda di saat kami pulang nanti. Terima kasih ya Bapa, ampunkan segala dosa dan salah kami. Hanya di dalam kasih setia-Mu, doa singkat jauh dari sempurna kami naikkan. Amin. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 sampai dengan 14 yang demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setia-Mu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah umat-Mu yang Kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu ada baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikian firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia tentu setiap kita yang memelihara firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam. Panjenengan yang ada di rumah bersama dengan keluarga. Berbeda nggih rasanya
kalau perayaan pergantian tahun di tahun 2020 ini kita rayakan sangat-sangat sederhana. Dirayakan bersama sama dengan keluarga. Tetapi makna sederhana bukan berarti tanpa makna. Sederhana bukan berarti itu miskin, sederhana bukan berarti itu serba kekurangan, boten. Tetapi kesederhanaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya bersahaja, masih ada makna yang juga sungguh sangat luar biasa. Kalau mungkin dahulu kita bisa bersama-sama dengan seluruh warga jemaat dalam ibadah di gereja, dan kemudian biasanya dilanjutkan dengan acara perayaan, entah itu makan bersama, entah itu bakar batu ya. Oh bukan, kalau di Papua bakar batu. Tapi kalau di Tanjung Perak ini mungkin bakar ikan, karena Tanjung Perak tepi laut gitu ya. Meskipun di sini yang banyak itu peti kemas ya. Ya, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ya inilah realitas kita yang tentunya kita tidak bisa menolaknya. Tetapi bagaimana di tengah-tengah situasi semacam ini, di tengah-tengah situasi kita, keadaan kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, dan itu yang membuat kita mampu tetap bersukacita di dalam kehidupan dan apapun keadaan kita. Semoga panjenengan bersama-sama dengan keluarga, meskipun bersama-sama dengan keluarga tidak bisa bersekutu bersama dalam rumah ibadah, tetapi semangat dan sukacita malam pergantian tahun tetap ada dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita saat ini sudah di penghujung tahun 2020. Ibarat sebuah perjalanan begitu, kita sudah tiba pada titik akhir di mana perjalanan itu berhenti. Atau kita sudah tiba pada ujung perjalanan kita. Dan tentunya dalam sebuah perjalanan ada liku-liku, dalam perjalanan itu ada berbagai macam hal yang kita alami dalam kehidupan kita. Baik itu kegagalan, baik itu keberhasilan, baik itu sukacita, ada juga duka cita yang boleh kita alami dalam kehidupan kita. Ada banyak liku-liku yang kita alami dalam perjalanan kehidupan kita, perjalanan keluarga kita, yang membawa suasana hati kita macam-macam, nano-nano rasanya. Kadang rasanya manis, kadang rasanya asam, kadang rasanya malah gak ada rasanya. Hidup itu terasa hambar. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau kita menyadari bahwa perjalanan kita setahun penuh ini ternyata juga tidak lepas dari karya kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan dan kasih setia Tuhan yang terus menyertai perjalanan kehidupan kita. Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perayaan akhir tahun atau ibadah tutup tahun ini, kita bukan hanya mengenang apa yang menjadi perjalanan kita, sekaligus juga kita bersyukur atas cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ada satu kebiasaan menarik Ibu Bapak dalam satu tradisi, ya kebiasaan di satu masyarakat atau lebih tepatnya di satu jemaat begitu. Ada warga jemaat yang senang sekali menulis catatan begitu. Menulis catatan tiap hari, kalau biasanya mereka sebut sebagai buku harian. Buku harian dimulai dari tanggal 1 Januari, tepatnya ketika mereka keluarga ini selesai menyelenggarakan ibadah tutup tahun, mereka mulai menulis. Dan kemudian di akhir tahun, nah ini menjadi catatan terakhir dari keluarga ini tentang momen-momen yang berharga dalam kehidupan yang mereka alami, baik itu secara pribadi atau juga dalam kehidupan keluarganya. Nah, apapun juga yang dialami, peristiwa apapun yang dialami itu selalu dicatat. Nah, ketika memasuki momentum akhir tahun, catatan itu ya tentu akan segera ditutup. Catatan-catatan, pengalaman-pengalaman yang tercatat itu akan segera ditinggalkan dan akan digantikan dengan buku harian yang baru.
yang akan memulai catatan-catatan baru di dalam perjalanan kehidupan di tahun yang baru. Nah, tetapi Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun catatan akhir tahun atau catatan harian itu yang sudah dicatat akan ditutup, yang lama akan ditutup, tetapi kenangannya tidak akan bisa tertutup. Kenangannya akan terus melekat dalam kehidupan dan sanubari kita. Baik itu yang membawa sukacita maupun juga yang membawa duka dalam kehidupan kita. Meskipun buku itu akan disimpan, bahkan mungkin juga akan hilang, tetapi catatan, kenangan yang ada di dalamnya tidak akan berlalu begitu saja dari kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita sudah mulai menyongsong tahun yang baru, dan kita akan meninggalkan tahun yang lama, kalau kita pun memiliki catatan akhir, kira-kira akan kita isi apa? Buku catatan kita atau catatan akhir tahun di tahun 2020 ini. Catatan akhir itu apakah itu hal-hal yang manis, hal-hal yang baik, hal-hal yang sedih, atau hal-hal yang seperti apa? Yang mau kita torehkan dalam catatan kehidupan kita mengakhiri tahun 2020. Dan yang kedua, menyongsong tahun yang baru tentu kita punya harapan baru. Dan apa yang akan kita isi di buku harian kita yang baru nantinya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, momen akhir tahun sejatinya adalah momen yang baik untuk kita mengintrospeksi dan mengevaluasi diri. Yaitu sebuah upaya, kemauan dari seorang untuk melihat dan menilai setiap tindakan, setiap pemikiran, setiap perasaan-perasaan yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi momen akhir tahun ini adalah momen yang baik untuk kita introspeksi dan mengevaluasi diri. Melihat, menilai apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita pikirkan dalam kehidupan kita, bahkan apa yang sudah kita rasakan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita sudah mampu melihatnya, kita mampu menilai diri kita, kita menemukan kebijaksanaan. Paling tidak kita tahu, kita menyadari akan kelemahan, akan kekurangan kita, dan akan kelebihan kita. Yang itu nantinya akan dipakai sebagai modal perjalanan kita untuk menapaki kehidupan yang baru. Kebijaksanaan semacam itulah yang juga dihayati oleh Raja Salomo. Bacaan kita mengingatkan kepada kita tentang satu permohonan Salomo kepada Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah yang dicatat oleh penulis kitab Raja-Raja kepada kita, ini mengisahkan tentang awal mula kepemimpinan Raja Salomo menjadi Raja Israel menggantikan Daud ayahnya. Mengawali kepemimpinannya, Salomo tidak meminta banyak hal kepada Tuhan. Yang dia minta hanyalah kebijaksanaan untuk menimbang perkara-perkara. Kenapa Salomo tiba pada pemahaman permohonan semacam itu? Menarik untuk kita gumulkan bersama. Kalau kita memperhatikan apa yang dituliskan di sini, bahwa Salomo itu memiliki keluhan-keluhan, memiliki keraguan-raguan, memiliki ketakutan-ketakutan, kecemasan ketika Salomo menjadi seorang raja dari kerajaan Israel. Dikatakan di situ umatmu yang sangat besar dan tidak terhitung jumlahnya. Ini menunjukkan bahwa Salomo itu khawatir apakah dia mampu untuk menggembalakan, untuk memimpin orang-orang atau bangsa Israel. Nah, karena itu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Salomo mengintrospeksi diri, melihat dirinya, kemudian dia menilai dirinya sendiri, kemudian dia menyadari bahwa umat Israel yang besar itu, Salomo tidak mampu untuk bisa menggembalakannya, untuk memimpinnya.
Karena itu satu yang diperlukan oleh Salomo, menyadari akan kelemahan, akan keterbatasannya itu, akan segala yang dimilikinya itu, akhirnya dia memutuskan untuk meminta hikmat dari Tuhan. Karena dia tahu, dia sadar itulah yang akan menolongnya di dalam menjalani, di dalam menghayati panggilan sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja dalam kerajaan yang besar pada waktu itu. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo memiliki keluh kesah. Dan oleh karena keluh kesah, tantangan menjadi seorang pemimpin di dalam konteks bangsa yang besar itu membuat Salomo itu melihat dirinya. Apakah yang saya miliki cukup mampu untuk bisa menjadi pemimpin bagi bangsa yang besar itu? Salomo menggumulkan itu. Salomo mengintrospeksi dan menilai, mengevaluasi diri. Hingga dia menemukan, dia sadar bahwa kelemahannya, bahwa yang dia butuhkan dalam kehidupannya adalah hikmat Tuhan untuk memimpin bangsa itu. Nah, kesadaran itu bermula dari apa? Dari introspeksi diri. Dari evaluasi yang dilakukan di dalam diri. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, momen akhir tahun adalah momen yang baik bagi kita untuk melihat, untuk mengintrospeksi diri kita. Supaya kita memiliki kesadaran akan sejatinya diri kita itu seperti apa. Sehingga ketika kita nanti memasuki kehidupan yang baru, perjalanan yang baru di tahun yang baru, kita sudah memiliki bekal yang cukup, hikmat yang cukup untuk berjalan menapaki hari-hari baru pemberian Tuhan. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya momen akhir tahun adalah momentum yang baik juga untuk mengingat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa melihat penyertaan dan merasakan bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita. Hingga kita bisa berada sampai saat ini untuk menikmati karya ciptaan Tuhan yang indah. Saya kira ini tidak lepas dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana cinta kasih Tuhan juga diwujud nyatakan melalui kehadiran orang-orang yang mendukung kita. Orang-orang yang mengasihi kita, orang-orang yang senantiasa peduli dalam kehidupan kita. Akhir tahun adalah momentum untuk kita kembali mengingat bagaimana Tuhan terus mengampuni kita. Meskipun seringkali kita berbuat dosa di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita larut dalam dosa. Mengingat cinta kasih Tuhan berarti kita juga mengingat didikan-didikannya, peringatan-peringatannya. Meskipun kadangkala telinga kita ini kurang peka mendengar didikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi oleh karena cinta kasih Tuhan itu, Tuhan tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan kita agar hidup kita senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Maka ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi ada sebuah pertanyaan yang mengatakan akan kita isi apa catatan akhir tahun kita. Saya kira tidak ada yang lebih indah kecuali bahwa kita mencatat karya cinta kasih Tuhan di dalam catatan akhir tahun kita. Ketika kita menggoreskan pena kita untuk mencatat cinta kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Disitulah kita akan merasakan bagaimana catatan itu membawa, menyaksikan kepada kita kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mengingat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan memiliki semangat. Kita akan memiliki kekuatan, kita akan memiliki pengharapan yang besar dalam menyongsong masa depan kita. Mengapa? Karena ketika Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa akulah terang dunia. Di sinilah sebenarnya Tuhan Yesus menegaskan kembali makna kehadirannya bahwa Tuhan Yesus datang untuk menolong umatnya. Tuhan Yesus datang untuk menyertai umat. Dan sepanjang tahun itu pula, Tuhan membuktikan cinta kasih-Nya
Tuhan membuktikan bahwa Tuhan itu menolong dan menyertai umatnya, menuntun umatnya pada jalan yang benar di dalam kehidupan. Nah, karena itu ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengingat cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, apalagi sepanjang tahun ini, itu akan membantu kita, menolong kita memiliki keberanian, memiliki keteguhan, memiliki semangat untuk menyongsong hari baru, tahun yang baru yang penuh dengan misteri. Kita tahu dan kita yakin bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Tuhan Yesus akan menerangi perjalanan kita dan Tuhan akan menuntun kita sama seperti yang dilakukannya ketika Tuhan menyertai kita di tahun 2020. Karena itu, mari ibu bapak dengan penuh keberanian kita songsong tahun yang baru ini. Dengan sepenuh semangat, mari kita masuki tahun yang baru ini dengan tetap percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Selamat memasuki tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita respon pemberitaan firman Tuhan pada saat ini dengan kita menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 410, bait yang pertama dan ketiga. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasakannya, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan nyata di sepanjang kehidupan kita. Maka marilah kita mengungkapkan pujian dan rasa syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Lakukanlah ini dengan hati yang tulus dan penuh sukacita hanya untuk kemuliaan-Nya. Adapun nats pembimbing diambil dari Mazmur 118, nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil kita mempersembahkan persembahan kita, diiringi dengan nyanyian PKJ 216 bait yang pertama dan yang kedua.
berlimpahlah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melambai akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan meninggalkan tahun 2020 dan akan menyongsong tahun 2021. Karena itu saya mengundang jemaat sekalian untuk bersama-sama kita akan menandai perayaan pergantian tahun 2020 ke tahun 2021. Saya mengundang majelis jemaat untuk bersama-sama maju ke depan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama-sama kita meninggalkan tahun 2020 ini, mari sejenak kita mengambil saat teduh. Kita bersyukur atas setiap cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Seraya kita berterima kasih atas segala limpahan, penyertaan, dan berkat Tuhan sepanjang tahun 2020. Dan marilah bersama-sama kita menyongsong tahun 2021 dengan penuh harapan, dengan penuh keberanian bahwa Tuhan Yesus Sang Terang Dunia akan menuntun kita, akan menerangi perjalanan kehidupan kita, dan akan membawa kita ke dalam genggam keselamatan dan damai sejahtera. Selamat tinggal tahun 2020 dan selamat datang tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih Tuhan, jika di saat ini Tuhan perkenankan kami bersama-sama menandai pergantian tahun dan menyambut datangnya tahun 2021 di tengah-tengah keterbatasan kami untuk kami menyelenggarakan perayaan ini. Namun kami tahu dan kami menyadari, kami menghayati bahwa dalam keberadaan kami seperti ini, Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan tetap menyertai kami. Kami menaikkan syukur kami Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari sepanjang tahun 2020. Kami bersyukur atas kekuatan, kami bersyukur atas keberhasilan-keberhasilan yang boleh kami alami. Kami bersyukur
atas keluarga kami. Kami bersyukur atas kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kami di tengah-tengah kelemahan kami, di tengah-tengah penderitaan dan duka yang kami alami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami. Seraya bersama-sama kami menghadap hadirat Tuhan, memohon pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam kami menyongsong memasuki tahun yang baru di tahun 2021 ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami ke depan ya Bapa. Namun kami memiliki pengharapan bahwa Tuhan akan menyertai kami. Tuhan akan menuntun perjalanan kehidupan kami sehingga kami tidak khawatir. Kami tidak takut akan kehidupan kami di masa mendatang. Namun Bapa, kuatkan kami, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan penuh semangat di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih menimpa kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, izinkan kami bersama-sama berdoa untuk keberadaan lingkungan sekitar kami yang pada saat ini sedang berprihatin oleh karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati seluruh warga jemaat, khususnya GKJW Jemaat Tanjung Perak. Di dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan karuniakan kami hikmat kebijaksanaan. Terlebih Tuhan karuniakan kepada kami kekuatan kesehatan di dalam diri kami, agar kami terus mampu menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan di malam hari ini Bapa, kami pun berdoa mengingat saudara-saudara kami yang terbaring lemah karena sakit. Mari Tuhan berkenan menyembuhkan. Biarlah Tuhan berkenan menjamah saudara-saudara kami ini, sehingga saudara-saudara kami kembali dipulihkan dan diberi kekuatan baru. Untuk selanjutnya ya Bapa, kami serahkan keluarga kami masing-masing di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah perayaan Natal Tahun Baru, dalam kebersamaan kami, mari Tuhan semakin mengeratkan ikatan cinta kasih kami. Sehingga di tengah-tengah keterbatasan ini kami saling menopang, menguatkan satu dengan yang lainnya. Seraya berharap dan memohon Tuhan, biarlah Tuhan pun berkenan segera mengangkat pandemi COVID-19 dari kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani aktivitas kami dengan baik. Kami boleh menjalani aktivitas kami tanpa rasa takut dan khawatir. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, seluruh warga jemaat GKJW Tanjung Perak, di dalam perjalanan kami menapaki tahun yang baru di tahun 2021. Biarlah Tuhan sendiri akan menuntun dan memberkati setiap kami. Untuk selanjutnya ya Bapa, kami pun menyerahkan persembahan kami yang telah kami ambil, yang telah kami kumpulkan bersama. Mari Tuhan sucikan, kuduskan, sehingga persembahan ini layak dijadikan sebagai sarana pelayanan di jemaat Tuhan. Kami pun percaya bahwa Engkau akan terus memberkati kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan beradaan lingkungan sekitar kami di tengah-tengah perayaan malam pergantian tahun ini. Tuhan jaga sertai para petugas keamanan, petugas medis, dan siapapun yang terlibat di dalamnya. Biarlah melalui peran serta saudara-saudara kami ini, keamanan, ketertiban, dan kedamaian boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Ibadah kita
telah usai. Karena itu saudara-saudara, kembalilah kepada kenyataan kehidupan masing-masing. Lihatlah di sana, masa depan yang terbentang luas dalam lembaran baru tahun 2021. Karena itu jalanilah dan tekunilah. Tuhan, ajarilah kami agar tidak tenggelam dalam kepahitan masa lalu. Namun ajarilah kami untuk menghadapi masa lalu dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Tuhan, ajarilah aku untuk selalu melihat dan merasakan karunia pemeliharaan-Mu yang merubah keraguan menjadi kepastian akan masa depan. Amin. NKB 49, bait yang pertama dan ketiga, tangan Tuhan yang pegang. Takutkan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surga ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tanganku hanya pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Di jalan hidupku, NKB 210. Di hidup
setia yang senantiasa berjalan sertaku. Masa depan dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah tutup tahun 2020 dan buka tahun 2021 sudah selesai. Akhir kata, Majelis Jemaat mengucapkan selamat menapaki tahun baru 2021. Tuhan Yesus menyertai kita senantiasa. Amin. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Selamat tinggal tahun yang lama penuh kenangan. Semoga di tahun yang baru Tuhan memberkati kebahagiaan yang lebih dari tahun yang silam. Kini tiba saatnya kita